semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang program Pascal. Saya Noprio Calvino. Saya Nathan Gil. Saya Rafael Eliezer Siregar. Saya Awim Sindrahno. Dan kami akan mempresentasikan programnya. Nah, oke. Sekilas tentang fungsi dan prosedur. Fungsi itu dia digunakan untuk melakukan perhitungan dan mengembalikan nilai ke program utama. Misalkan kita ambil contoh itu kalkulator, yang dimana kita bisa atau kita mau mencari nilai pertama atau perkalian. Misalkan 1 tambah 1 atau 1 kali 1 atau berapa gitu. Nah, nanti dia akan dihitungkan oleh kalkulatornya ini. Nanti kan ada tampilnya hasilnya. Hasilnya itu yang akan kembali ke kita. Untuk prosedur, dia digunakan untuk menjalankan proses tertentu tanpa mengembalikan nilai, melakukan perhitungan dan mengembalikan nilai ke program utama. Jadi contoh yang paling sederhana sih, misalkan Hello World aja lah. Nah, di Hello World itu kan kita cuma mengambil atau menjalankan program gitu. Misalkan write atau suruh dia menampilkan kata Hello World. Jadi dia cuma menampilkan atau menjalankan program yang kita suruh tadi, yaitu disuruh membuat Hello World. Itu simpelnya. Oke, lanjut ke tugasnya. Oke, masuk ke bagian tugas. Jadi di pertanyaan nomor 1 di sini fungsi dalam program, membuat program Pascal yang menggunakan fungsi untuk perhitungan matematis. Contoh program yang kami buat yaitu program menghitung luas segitiga. Lalu untuk studi kasus fungsi, membuat program yang menggabungkan prosedur dan fungsi untuk menyelesaikan kasus yang lebih kompleks. Contoh yang kami ambil program di sini, kami membuat program kasir sederhana. Oke, yang akan dilanjutkan dijelaskan oleh anggota lainnya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan program yang pertama, yaitu program fungsi dan prosedur luas segitiga. Di sini ada function bernama hitung luas segitiga. Function ini menerima 2 input, yaitu alas, tinggi, dan tinggi, dengan nilainya yaitu real. Kemudian menghitung luas menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu di sini selanjutnya ada prosedur, tampilkan hasil. Prosedur ini tidak menghitung, tapi hanya menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan format yang lebih rapi. Langsung saja saya akan menjalankan program ini. Di sini pengguna disuruh memasukkan nilai, di sini saya akan memasukkan 10. Lalu pengguna disuruh memasukkan tinggi segitiganya. Di sini saya akan memasukkan 5. Dan hasilnya adalah 25. Oke, sekian penjelasan dari program pertama. Untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari soal nomor 2. Itu adalah program kasir sederhana. Di dalam program ini, itu terdiri dari 4 bagian. Yaitu ada function, ada prosedur 1, prosedur 2, dan bagian dari program utama itu sendiri. Di sini, saya akan menjelaskan yaitu bagian dari function, prosedur 1, dan prosedur 2. Kita mulai dari function dulu, yaitu adalah function hitung subtotal. Di sini itu menggunakan 2 parameter, harga dan jumlah, yang statusnya itu adalah berupa real. Dengan rumus harga itu dikali dengan jumlah. Untuk bagian prosedur, yaitu adalah tambah total, itu dia menggunakan 2 parameter juga, yaitu adalah total yang berupa real dan juga subtotal yang juga real. Untuk rumusnya, itu adalah total ditambah dengan subtotal, hasilkan total. Untuk prosedur yang kedua, yaitu adalah hitung kembalian, itu dia menggunakan 2 parameter juga, yaitu total dan juga bayar, yang merupakan real. Jadi untuk rumusnya itu juga mirip-mirip juga. Bayar yang dengan total, sehingga menghasilkan sebuah kembalian. Nah, function dan prosedur-prosedur ini itu akan dimasukkan ke dalam program utama, yaitu sebagai sudah jadi gitu. Jadi, misalnya nih,
hitung subtotal. Dia tinggal dimasukkan ke dalam program utama, tinggal tulis aja hitung subtotal. Dan itu akan menjalankan seluruh program function ini. Dan untuk bagian lain juga yaitu tambah total, itu juga sama. Tinggal tulis saja, dia akan langsung fill dan menghasilkan sesuai dengan apa yang diprogramkan di sini. Begitu juga untuk hitung kembalian, itu semuanya akan menghasilkan sesuai apa yang diprogramkan. Oke, di sini saya akan coba jalanin programnya. Seperti yang bisa terlihat, di sini disuruh memasukkan nama pembeli, saya masukkan. Lalu kita disuruh memasukkan jumlah jenis barang. Satu aja. Nama barang pertamanya itu minuman. Harga satuannya itu 5.000 ya. Terus jumlah yang bakal dibeli itu mungkin 5. Jadi dia akan ditampilkan di sini yaitu barangnya minuman dengan jumlah harga totalnya itu 25.000. Memasukkan uang yang dibayarkan, saya akan masukkan di sini 50.000. Dia akan langsung memberikan kembalian 25.000. Seperti itu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Flowchart-nya akan dimulai dengan pengguna dimintai sebuah input, di mana inputnya berupa nama pembeli, jumlah jenis barang yang akan dimasukkan dalam variabel n. Di awal, I itu akan bernilai 1, dan selanjutnya akan dilakukan suatu jenis pengulangan, yang dimana pengulangannya selama I lebih kecil sama dengan n, maka dilakukan langkah berikut, yaitu pengguna akan dimintai input yang berupa nama barang ke I, yang dimana kalau di awal I itu bernilai 1, jadi yang ke 1. Selanjutnya dimintai harga satuan dan juga jumlah yang akan dibeli. Setelah menerima input, maka akan dilanjutkan dengan menghitung subtotal, yang dimana rumus subtotal yaitu harga satuan dikali jumlah beli. Dilanjutkan lagi dengan menghitung total, yang dimana akan dihitung total dari penjumlahan sebelumnya ditambah subtotal yang sekarang. Selanjutnya, I akan ditambahi 1. Pengulangan ini akan berlaku terus-menerus sampai di mana I lebih besar daripada N, dan setelah itu program akan dilanjutkan ke bawah. Proses selanjutnya akan menampilkan total belanja, harga total belanja. Dan setelah itu, pengguna akan dimintai input yang berupa uang pembayaran. Setelah input dimasukkan, akan dilakukan suatu proses hitung kembalian, yang dimana kembali sama dengan bayar dikurang total, atau total belanja. Dan diakhiri dengan menampilkan struk, mana struk itu akan menampilkan nama pembeli, daftar barang, total belanja, uang yang dibayar, dan kembalian, serta diakhiri dengan pesan terima. Sekian dari pembahasan flowchart dari saya. Terima kasih. Itu Cok. Jadi Maki itu Cok yang apa tuh kacamatanya di bawah loh. Frame-nya Cok. Itu Cok. Hah? Nggak bisa record kalau aku di rumah. Paling aku record di sini. Ya, bebas aja lah. Nonton juga kesininya nanti Cok. Iya, pasti apa menutupnya. Kamu aja. Ulang lagi. Biar aja Cok, makanya karena mau di-cut materi, nanti Cok. Atau kita bersama. Sedang cari momen yang pas. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, maka sangat bagus. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Dadah. Mana Mio?